Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 26 Agustus 2025, hari biasa pekan ke-21. Marilah kita berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta kehidupan, Engkau memanggil kami menjadi pelaksana sabda yang gigih dan tekun. Ajarlah kami menempa diri menjadi pribadi yang tangguh, mengutamakan sabdamu lebih dari segala sesuatu yang fana di dunia ini, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hei kalian orang-orang munafik, sebab persepuluhan dan selasi, adas manis dan jintan kalian bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Dalam peribahasa dikatakan harimau meninggalkan belang, manusia meninggalkan nama. Hari ini dan kemarin kita mendengarkan kata-kata Yesus yang keras. Celakalah, hai orang-orang munafik. Kalau kemarin dibahas tentang karakter kita, sikap kita yang pura-pura manis di depan, di belakang pahit. Yang pura-pura miskin tetapi mengumpulkan harta di belakang. Yang pura-pura berpakaian keren-keren supaya dihormati orang, padahalnya hanya pamer. Jadi apa yang dikatakan tidak dilakukan. Nah, dua hal hari ini ditekankan kembali oleh Yesus. Seperti gambaran sebuah kuburan. Kuburan itu kan dibuatkan indah, tapi di dalamnya bau busuk. Dan itulah yang tidak diinginkan oleh Yesus dari sikap-sikap kita. Kita harus bersih luar dalam, jujur, polos, apa adanya. Tetapi kita bermain mata. Misalnya kita bekerja tentang pajak, lalu kita sisihkan untuk diri kita sendiri. Maka di Indonesia ini heran, tiap saat, tiap hari, tiap minggu, ada orang-orang yang tertangkap karena apa? Korupsi itu seperti biasa-biasa saja. Lalu mereka berpikir kalau sudah masuk penjara bisa amnesti, bisa abolisi dan sebagainya. Nah, Yesus hari ini mengajak kita tentang kepribadian kita. Sayang Tuhan menciptakan kita sempurna. Tetapi perilaku kita diwarnai dan dihiasi oleh bau-bau duniawi ini. Yang egoistis, yang tidak pernah peduli kepada orang lain. Pura-pura manis, kalau kampanye luar biasa, janji-janji. Dalam praktis sesudahnya setelah dipilih, wah masa bodoh. Juga ketika kita diberikan tugas, pura-pura tidak mau.
guling-guling menangis, menolak, tapi dalam hati boleh juga. Lalu sesudah itu apa yang terjadi? Semena-mena. Nah inilah kritik persaudaraan Yesus bagi kita. Yang pertama tadi tentang persepuluhan. Ya. Dibayar tetapi lalu kita pamer. Tapi lalu kita bohong, persepuluhan itu tidak murni. Misalnya kita punya uang 100, kita laporkan cuma 70. Ya. Tipu menipu. Ya. Yang kedua, kita disebut sebagai seorang munafik. Kenapa? Pura-pura cantik, pura-pura baik, tapi ternyata di belakangnya berekor. Ya. Menggait, mencari untung diri. Nah, ini tidak cocok dengan konsep putra Allah. Apa sih konsep putra Allah? Harus jujur, disiplin, tanggung jawab, rendah hati, belas kasih, bijaksana. Bukan bermain pura-pura munafik, depan manis, di belakang pahit. Inilah sikap kita sebagai seorang Katolik yang harus melepaskan diri dari belenggu kehidupan ini. Karena apa? Jangan lupa setiap apa yang kita dapatkan berupa uang dan kekuasaan itu hanya sarana sementara. Dan di mana kita harus menabung kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan, kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam kejujuran. Maka bila kita melaksanakannya itu, kita akan happy, bahagia. Itulah yang dikehendaki oleh Yesus. Maka Yesus memberikan cermin kepada kita. Mau pilih yang mana? Orang yang mukanya berpoles macam-macam tapi tidak jelas karena egonya, atau orang yang polos hati, dan itulah yang harus kita perjuangkan. Maka mari saudara terkasih, kita tinggalkan semua hal-hal yang berkaitan dengan kehancuran kita. Kita datang untuk membangun diri sebagai putra Allah bersama dengan Yesus. Makan secukupnya, hidup secukupnya, dan kita hidup di dalam bayang-bayang Tuhan dan berkat-berkat yang berlimpah. Semoga Tuhan memberkati. Selamat pagi.